Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi minal muhajirin wal ansor wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Tabi'un, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali seperti biasanya dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba perintah-perintah dasar di dalam Linux ya, yang berkaitan dengan operasi terhadap suatu file. Ya, pertanyaan mendasar barangkali adalah mengapa sih kita harus belajar perintah-perintah dasar ya yang dijalankan melalui konsol ya. Ini untuk contoh, misalkan kita terbiasa menggunakan PHP MyAdmin ya. Nah, ketika kita mengupload misalkan suatu data ya, data yang akan diimport dalam PHP MyAdmin dan ukurannya sangat besar ya, maka ini akan menjadi masalah ya. Walaupun dalam hal ini dapat diatasi dengan mengatur ukuran file ya yang dapat diunggah ya, dan mengatur mark execution time ya. Ini bisa diatasi dengan cara seperti itu ya. Sementara kalau menggunakan perintah yang konsol ya, source disebutkan filenya itu tidak perlu pengaturan seperti ini ya. Jadi itu contoh bahwa ya lebih fleksibel ya ketika kita menggunakan perintah di dalam konsol ya. Kemudian ya misalkan kita mengunduh file ya, mengunduh file yang ukurannya besar ya, ini akan menjadi masalah kalau misalkan kita tidak punya file semacam download manager ya. Kenapa menjadi masalah? Kalau kita download file yang besar kemudian ternyata ada kendala di jaringan ya, sehingga berhenti ya, maka prosesnya harus diulang dari awal ya. Sementara kalau dalam konsol kita bisa menggunakan widget ya. Kemudian kalau nanti menggunakan framework Laravel itu juga banyak perintah-perintah yang dilakukan melalui konsol ya, tidak menggunakan grafis ya. Kemudian ya ketika kita bekerja di server ya, ya memang kalau di masa sekarang ketika kita bekerja akses ke server ini dapat menggunakan FileZilla ya, FileZilla atau WinSCP ya, atau yang lain-lainnya ya, seperti itu ya. Ini kita memang
dapat melakukan akses ke server ya. Jadi ini contoh akses ke server. Nah sekarang misalkan kita akan melakukan backup database ya. Ya backup database tidak dapat dilakukan menggunakan atau mungkin saya yang tidak tahu gitu ya. Kalau saya biasanya membackup server ya menggunakan aplikasi yang konsol ya. Jadi ini misalkan dari konsol ya, kita akses ke server. Ya seperti ini contohnya. Ya kita hanya menemukan layar hitam putih ya, seperti ini. Kemudian ya di sini kita dapat melakukan backup ya. Ya, ini kita melakukan backup data ya, dan backup datanya ya menggunakan perintah-perintah di dalam konsol ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang pentingnya kita membiasakan diri untuk menggunakan perintah-perintah yang dijalankan di dalam konsol ya, konsol atau terminal. Nah selama ini ya ketika kita akan menjalankan ini ya perintah-perintah yang berkaitan dengan file atau berkas ya, ini kita sudah dimudahkan dengan adanya file manager ya. Jadi ini file manager mungkin kalau di Microsoft Windows apa namanya lupa saya, file manager. Jadi kalau di dalam file manager kan kita mau menghapus ya, atau misalkan mau mengcopy ya, mau mengcopy kan tinggal klik kanan, kemudian salin ya, kemudian kemana, misalkan di sini tinggal melakukan paste ya, atau tempel gitu ya, seperti ini ya. Atau kalau kita pindah directory melihat isinya, ini kan tinggal klik seperti ini ya. Nah jadi selama ini kita sudah dipermudah dengan menggunakan file manager. Nah sekarang kita mencoba menggunakan konsol. Ya, jadi untuk menjalankan perintah ini nanti bisa dicari ya terminal atau konsol ya, dan nanti keluar layar hitam putih ya. Nah perintah yang pertama adalah perintah ls ya. Ls ini gunanya adalah untuk melihat isi dari suatu directory ya, atau isi dari suatu media penyimpanan. Misalkan ya kita tulis ls seperti ini. Ya ini berarti isinya ya, kemudian bisa kalau ls min a ini melihat a ini all gitu ya. Nah termasuk yang
file yang di file atau directory yang disembunyikan atau namanya hidden ya, hidden ini akan terlihat ya. Ini ls ya. Ada ls min l, ini berarti menampilkan nama isi ya, menampilkan isi directory secara long ya, lebih lengkap ya. Jadi ada hak aksesnya, ada nama yang membuatnya, ada nama pemiliknya, ada ukuran, jam dan tanggal ya, dan namanya ya. Jadi ini ls ya. Nah kemudian di dalam ya mungkin nggak apa-apa ya, nanti aja. Saya kemudian kita akan mencoba perintah cat ya. Cat ini gunanya adalah untuk melihat isi suatu file ya, isi suatu file atau berkas, dan lebih spesifik lagi sebenarnya cocok untuk berkas dengan tipe teks ya. Jadi misalkan di sini ada file namanya info.php ya. Kalau kita ingin tahu isinya, ini kita ketikkan cat info.php ya. Atau ya, misalkan ini file ada aksei.php ya, kita ingin melihat isinya ya, ini kita cat ya, kita tuliskan cat aksei.php ya. Ini isinya, kalau isinya banyak ya dan kita ingin melihat per layar, ini bisa pakai piping less ya. Ini isinya nggak terlalu banyak berarti ya. Kita coba yang lain ya, misalkan dasar SQL ya, cat typing less. Typing ini yang di atasnya tombol enter ya. Ya, jadi ini kita bisa melihat isinya ya, tekan panah atas, panah bawah, kemudian page up dan page down. Keluarnya tekan key ya, quit ya. Jadi cat ini untuk melihat isi suatu file ya, khususnya file teks ya. Kalau bukan file teks ini ya tidak bisa tidak bisa dibaca sama kita ya. Misalkan saya ls bintang titik give ya. Di sini ada file namanya load.give ya. Kalau secara umum load.give ini berarti bukan file teks ya. Jadi kalau kita lihat isinya cat ya, maka hasilnya salah. Ya. Jadi karena cat ini untuk file tipe teks ya. Jadi ini cat ini untuk melihat isinya, kemudian cp ya, cp ini untuk mengcopy ya, mengcopy suatu file ke file yang lain ya. Misalkan
kita coba dulu ya, kalau menggunakan file manager ini kan kita bisa seperti ini ya. Misalkan ya, ini mau kita copy, maka ini kita klik kanan, salin ya, kemudian ke TMP. Ini bisa Ctrl V atau di ini kalau nggak bisa diklik berarti ada yang keliru ya. Ini kita ulang, misalkan ini ya, ini salin, kemudian seharusnya ya saya Ctrl V saja ya di sini. Nah, ini mengcopy ya, mengcopy kalau menggunakan file manager. Sehingga di sini ada file ya, namanya tambah.php ya. Nah, sekarang kalau kita copy menggunakan konsol ya, maka perintahnya adalah cp, misalkan nama filenya tambah.php ya, mau di copy ke nama file yang baru ya, misalkan tambah1.php ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada tambah dan ada tambah 1 ya. Jadi yang tambah 1 ini adalah salinannya ya. Nanti kalau kita sudah belajar tentang directory, ini bisa juga menyalin ke tempat yang lain ya. Yang berikutnya adalah RM ya. RM ini gunanya untuk RM ini remove ya, jadi gunanya untuk menghapus ya. Saya misalkan RM tambah 1.php berarti menghapus ya. Kalau kita melihat itu ls ya, maka di sini tambah 1 sudah tidak ada ya. Kemudian MV ya, MV ini gunanya untuk memindah ya, memindah suatu file ya. Kalau kita coba misalkan MV tambah 1.php menjadi baru.php ya. Sekarang yang tambahnya kan tidak ada ya, tambahnya tidak ada, tapi yang ada adalah baru ya. Jadi bisa dikatakan MV ini adalah gabungan antara CP dan RM ya. Jadi misalkan di copy jadi ada 2, dan yang lama dihapus yaitu sama dengan MV ya, move ya, bisa untuk mengganti nama, bisa untuk memindahkan suatu file ya, MV ini. Kemudian ada tail ya, tail ini untuk melihat isi file ya, tapi hanya bagian akhir ya. Dan sekali lagi filenya berarti file teks ya, misalkan tail baru.php ya. Jadi ini melihat yang bagian akhirnya ya. Tail itu kan ekor ya. Kemudian
Yang file perintah yang penting juga ini adalah find ya. Find ini untuk mencari suatu berkas ya, suatu file dia ada di mana ya. Jadi find ya, find ya. Misalkan saya find cari di dalam directory home, Twitching, kemudian public HTML, nama filenya misalkan connect.php ya. Type F ya, ini keterangannya tidak ada ya. Kalau kita coba yang lain mungkin connect-nya pakai atau koneksi ya. Harusnya sih kurang name ya, sorry ya. Find ya, ini kurang name ya, nama filenya ya. Jadi ini ditemukan ya bahwa file koneksi itu ada di home Twitching public HTML web 2001 cekat ya koneksi.php ya. Misalkan mau mencari yang lain ya, find di mana ya, misalkan kita mencari index.php ya. Ya, jadi ini kita dapat menemukan file index.php ya, ada di beberapa tempat. Perintah find ini penting ya ketika kita nanti sudah bekerja ya. Mungkin kita suatu saat lupa ya suatu file ini ada di mana ya. Nah, ini bisa dicari dengan find ya. Nah, kemudian di dalam operasi berkas ini ada wildcard ya, tanda khusus ya, yaitu bintang dan tanda tanya ya. Tanda tanya ini mewakili satu karakter ya, kalau bintang ini mewakili banyak karakter ya. Jadi kalau misalkan saya seperti ini ya, kita cari yang banyak isinya ya. Mungkin ini saya perbesar dulu ya, barangkali ya. Jadi kalau saya misalkan kalau ls bintang titik ls min l gini ya, ini kan berarti menampilkan semua ya, semua isi dari directory ya. Nah, kalau saya misalkan ls bintang titik php ya, berarti menampilkan file yang nama depannya itu apa saja bebas ya, tapi ekstensinya adalah php ya. Nah, jadi ini hanya menampilkan yang ekstensinya php ya. Kalau ls bintang titik gif misalkan, berarti hanya menampilkan file yang ekstensinya gif, namanya bebas tapi ekstensinya gif ya. Nah, kalau misalkan saya ingin menampilkan file yang huruf keduanya ya, diperhatikan baik-baik, file yang huruf keduanya A
ya. Nah, berarti LS tanda tanya A bintang kali ya. Jadi berarti huruf pertamanya bebas ya, tanda tanya berarti kan mewakili satu huruf ya. Jadi huruf pertamanya bebas, huruf keduanya A, kemudian huruf ketiga sampai akhir itu bebas. Ini hasilnya apa ini? Ya, yang ini ya. Jadi ini ya background, dasar, kemudian data, hapus, kamus, tambah ya. Ini kan semua file yang huruf keduanya adalah A ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalau saya LS tanda tanya M bintang ya, berarti menampilkan file yang huruf ketiganya adalah M ya. Ini kita dapatkan ada home ya, kamus, tambah ya. Ini kan huruf ketiganya adalah M ya. Nah, kalau tanda tanya itu satu karakter ya, atau satu ya lebih tepatnya karakter ya, karena bisa titik koma ya. Kalau huruf nanti hanya huruf A sampai Z ya. Nah, kalau bintang itu mewakili banyak karakter ya. Jadi kalau saya misalkan LS T bintang titik bintang ya, ini berarti menampilkan file yang diawali dengan huruf T ya. Artinya huruf pertama T, kemudian huruf yang berikutnya ya bebas apa saja ya. Jadi di situ ada tambah, ada tentang, ada tes ya. Itu kan diawali dengan huruf T ya. Ya, ini nanti banyak variasinya ya. Ya, demikian tadi beberapa contoh perintah-perintah dasar ya yang harus kita kuasai ya, karena itu nanti akan kita butuhkan ya. Kemudian ada yang penting juga bahwa kalau kita menggunakan Linux ya, Linux ini dapat juga diakses menggunakan konsol ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam Linux ini ada beberapa macam ya, tapi nanti bisa dicoba ya. Jadi kita menekan tombol Ctrl Alternate F1 ya, atau Ctrl Alternate F2 atau Ctrl Alternate F3 ya. Itu nanti akan masuk ke dalam modus konsol ya, selain menggunakan terminal. Kemudian kalau untuk balik lagi ke grafisnya yang desktop itu Ctrl Alternate F7 atau F8 atau ya F7 atau F8 ya, nanti bisa dicoba. Jadi itu alternatif ya ketika kita akan murni menggunakan konsol. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang keliru atau kurang pas ya, mohon dimaafkan dan diberikan masukan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.